goblok, DPR goblok, Jokowi bego, DPR goblok. BEM UI, UGM, HMI, dan TPUA bersatu turunkan Jokowi. Saatnya mahasiswa dan rakyat turun gunung, tumbangkan rezim Jokowi. BEM seluruh Indonesia, serukan konsolidasi nasional. Menaikkan reformasi juru didengar ketika kemiskinan juga tidak bisa didengar oleh pemerintah, maka bahasa lebih sejahtera tidak ada apa kawan-kawan? Reformasi jilid 2. Reformasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, inilah kami mahasiswa Sulawesi Tenggara bersama ribuan mahasiswa lainnya yang akan datang dari seluruh penjuru negeri. Ingatlah, kekuasaan yang Anda jalankan saat ini akan segera berakhir tidak lama lagi. Selain itu, wahai penguasa zalim, ingatlah kalian pasti akan mati, dan semua yang kalian lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, serta menghentikan setiap persekusi yang telah kalian lakukan terhadap ulama, ormas Islam, aktivis Islam, dan mahasiswa-mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan zalim sebelum maut menjemput Anda semua. Secara ilmu hukum harus diignore, diabaikan, karena bukan dia yang kita maksud, ya, bukan dia. Nah, kalau bukan dia, maka hakim, kembali lagi saya himbau, otoritas yang diberikan oleh undang-undang menemukan hukum dengan memutus first take, putusannya adalah Jokowi mengundurkan diri. Ketiga, tentu saja sepanjang apa yang menjadi materi gugatan kami dikabulkan oleh tergugat atau tergugat menginsyafi bahwa dirinya tidak layak untuk melanjutkan Presiden Republik Indonesia dan menginsyafi bahwa tuntutan dari rakyat klien kami ini relevan dan dia memiliki keinsafan bahwa selama dalam kepemimpinannya bangsa dan negara ini mengalami berbagai problematika sebagaimana dalam poin-poin gugatan kami, baik ada di dalam problematika hukum, problematika ekonomi, problematika pembentukan peraturan perundang-undangan, pembelahan di antara anak bangsa, dan hal-hal yang terkait yang itu semuanya sudah kami uraikan secara jelas, rinci, dan semuanya juga bisa dibaca oleh publik karena gugatan tadi juga sudah kami edarkan kepada publik. Jika itu yang kemudian dikabulkan atau dituruti atau diindahkan oleh Presiden Joko Widodo, tentu saja kami dengan berbesar hati, dengan ikhlas akan mencabut perkara ini kalau Pak Presiden Joko Widodo mengundurkan diri. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot, ada Presiden yang baik hati, menginsafi dalam kondisi bangsa yang rusak ini, beliau menginsafi mau mengundurkan diri, dan tentu saja kami tidak perlu repot-repot melanjutkan proses persidangan dengan mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, simpulan, hingga sampai ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang tersebut mengganti ruginya. Nah, apa yang dirugikan oleh Jokowi kepada rakyat? Rakyat ini jangan lupa bayar pajak. Makan minum itu aja kita 10% loh. Tiap hari PPN itu. Itu bayar pajak untuk apa? Untuk pemerintah mengelola negara dengan baik. Loh, kenapa kok rakyat tidak dilayani dengan baik? Misalnya impor beras, impor garam aja impor coba. Padahal kita di Madura banyak sekali itu impor itu. Apa bisa bikin garam, ngapain impor? Kemudian juga beras, kemudian juga kedelai. Hal-hal lain yang harusnya tidak impor kok dia impor gitu. Kemudian dia pernah janji buyback Indosat. Dulu pernah dijual oleh Megawati 5 triliun. Sekarang keuntungannya udah lebih dari 100 triliun. Mana buyback dong? Kok enggak? Nah, kemudian lapangan kerja janji 10 juta. Enggak ada. Malah yang datang TKI Cina. Rakyat terkeleran. Ini betul rakyat rugi tuh? Rugi.
Nah, kita minta ganti rugi Jokowinya karena undang-undang yang mewajibkan dia ganti rugi. Nah, ganti ruginya kita tidak minta duit, tapi minta kesadaran dia mengundurkan diri. Nah, itu ilmu hukumnya. BEM UI, UGM, HMI, dan TPUA bersatu turunkan Jokowi. Saatnya mahasiswa dan rakyat turun gunung, tumbangkan rezim Jokowi. BEM seluruh Indonesia, serukan konsolidasi nasional. Kritikan terhadap pemerintah akhir-akhir ini bermunculan. Banyak para tokoh dan pemuda ikut bersuara yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Salah satunya dari Koordinator Pusat BEMSI 2021, Wahyu Suryono Pratama. Dalam keterangan yang diterima media ini, Wahyu Suryono Pratama, Koordinator Pusat BEMSI 2021 mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia semakin hari semakin anjlok Rabu 30 Juni 2021. Ia menyampaikan seharusnya Pak Jokowi tampil dalam memberi jawaban. Contoh, praktek berdemokrasi yang ideal, baik dan benar, di mana rakyat diberikan kedaulatannya untuk berekspresi, berpendapat dan menyampaikan kritik kebijakan pemerintah yang dinilai dapat merugikan rakyat dan tidak senafas dengan cita ideal reformasi. Namun, ekspektasi dan realita jauh berbeda. Pak Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya, ujarnya. Lanjut ia sampaikan, sehingga benar jika dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat gelar King of Lip Service disematkan kepada Jokowi karena beliau pernah menyatakan rindu ingin didemo agar pemerintahannya dapat dikontrol. Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda. Jika kita melihat bahwa masih ada beberapa aktivis mahasiswa yang ingin sampai saat ini banyak direpresi dan ditahan karena melakukan aksi penolakan terhadap regulasi yang tidak diinginkan oleh rakyat, jelasnya. Katanya sudah saatnya Pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik, termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya, bukan justru berdrama di tengah buntunya berbagai persoalan, pembungkaman di mana-mana ketika rakyat menyampaikan pendapat. Merespon hal tersebut sudah saatnya nyalakan tanda bahaya. Darurat demokrasi segera galang kekuatan kembali. Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat, tuturnya. Terakhir ia mengajak untuk menghadiri seruan konsolidasi nasional yang akan diadakan nanti malam Rabu 30 Juni pukul 19.00 WIB selesai yang akan dilaksanakan via Zoom. Tidak hanya itu, seruan revolusi turunkan Jokowi, HMI Sumut galang kekuatan. Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI MPO, Afandi Ismail, menyuruhkan Indonesia untuk melakukan revolusi di tahun 2021 ini. Seruan itu sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat agar objektif dan independen dalam melihat situasi bangsa dan negara yang menurutnya sedang mengalami keterpurukan multidimensi. Ia menilai bahwa keterpurukan itu ditandai dengan utang luar negeri yang telah mencapai 6.500 triliun rupiah hingga kemiskinan kian meningkat serta pendidikan yang dianggapnya tidak jelas. HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Demikian bunyi tulisan dalam poster itu yang dilihat pada Selasa 29 Juni. Afandi Ismail juga menjelaskan bahwa seruan revolusi untuk menyelamatkan NKRI dari oligarki kekuasaan. Selamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik konglomerasi asing dan asing demi kesejahteraan rakyat Indonesia, katanya. Sementara itu, Ketua Badko HMI Sumatera Utara Alwi Hasbi Silalahi menyatakan HMI Sumut siap turun ke jalan. Sekarang,
HMI juga sedang menggalang teman-teman ormas yang lain untuk menyambut seruan itu, katanya Rabu 30 Juni 2021. Alwi menilai banyak kejanggalan di negeri ini saat rezim Jokowi. Salah satu contohnya artis bisa nikahan, rakyat dibubarkan, karyawan KPK yang dinilai baik dalam bekerja dipecat, dan lainnya, ucapnya. Jangan sembarangan tekan Leon dan BEM UI, backupnya kuat banget. Leon Alvinda Putra dan BEM UI tak bisa sembarangan ditekan. Pakar ekonomi Indef Zulfian Syafrian menyebut ada kekuatan besar yang membackup Leon dan BEM UI. Pakar ekonomi Indef Zulfian Syafrian menyebut ada kekuatan besar yang membackup Leon dan BEM UI. Zulfian menyebut Leon dan BEM UI sebagai pemantik mahasiswa FEB UI dan HMI yang sudah lama tertidur. Leon ini simbol membangkitkan euforia anak-anak FEB UI dan HMI yang sudah lama absen jadi presiden mahasiswa UI, cuit Zulfian melalui akun Twitter pribadinya @Zulfian. Zulfian bahkan melayangkan sindiran kepada pemerintah yang disebutnya salah mencari lawan. Istana salah cari lawan, tambahnya. Dia bahkan tegas menyebut kritikan Ade Armando ke BEM UI terlihat dangkal. Menurut Zulfian, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, memiliki dasar yang kuat sebelum akhirnya berani menyuarakan kritik. Dan di balik itu, Leon disebut punya banyak mentor mumpuni seperti dari aktivis Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UI. Sedikit Bang Ade tahu kalau Leon ini mentornya banyak, kata Zulfian Syafrian Senin 28 Juni 2021. Para ex-aktivis UI, FEB UI, dan Kahmi UI disebut ada di belakang Leon.